Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iseng Podcast bareng aku host Hadramis Prayogi dan tanpa co-host baik Wawan maupun Fahri. Oke, hari ini kita spesial ya, karena ada studio di sini. Mbak, studio baru ya? Baru. Iya, baru. Atau saya numpang? Sebenarnya saya numpang di sini. Nih, tuh. Enggak apa-apa. Ini kita nih bersama ini. Studio bersama ya. Nah, biasanya saya di rumah. Di rumah ya. Rekaman di rumah. Kalau di Jogja di kamar kos. Terus. Biasanya di kamar kos. Jadinya baru kali ini ada kayak tempatnya Terus sendiri ya. besar, gitu kan, ada kamera juga kan. Iya. Biasa aku nggak pakai kamera. Cuma suara itu aja. Pakai suara, pakai ini Google Meet. Itu doang paling. Nah, makanya kali ini spesial karena tadi ada yang nangan dari terus produser tuh di luar si Babe. Apa sih kok? Santai aja santai. Oke, jadi di podcast kali ini spesial karena tadi saya diundang sama Babe dan suruh datang. Nih datang ngapain podcast sama anak pramuka, oke? Tapi saya nggak tahu mau bahas apa gitu. Jadi ngalor ngidul aja lah ya. Iya. Oke. Pertama kita nanya dulu teman-teman pendengar semuanya, penonton di YouTube ataupun dimanapun kalian bisa mendengarkan podcast ini, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja karena masih pandemi COVID, karena kita tidak tahu kapan selesainya ya. Gitu. Dan di depan saya sudah ada dua orang yang hebat. Baik. Bisa dikenalkan dulu. Siapa dulu yang mau mulai? Dari abang aja. Oke, untuk halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya. Teman-teman pendengar e-sport. Teman-teman pendengar e-sport. E-sport podcast. Iseng podcast. Oke, perkenalkan nama saya Fadlur Rahman Fajar, biasa dipanggil Fajar. Saya masih duduk di kelas 12 MIA 1. Untuk jabatan saya sendiri di Pramuka itu Pradana tahun 2019-2020. Tapi udah lengser. Tinggal tunggu pelantikan ya? Ya, betul ya. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abel Deviriana, biasanya dipanggil Abel. Saya dari kelas 11 MIA 1. Jabatan saya di Pramuka sebagai Pradana Putri periode 2020-2021. Baru berarti. Ya, baru. Yang mana baru? Iya. Betul. Versi lama. Versi lama. Versi jadul ya. Aduh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sampai Baik, sekarang. Alhamdulillah ya baik Ya. Oke. Pramuka ya. Kemarin kan 14 Agustus ulang tahun ya. Iya. Pramuka ya. Betul. Betul. Itu dapat job apa kan? Anjir dapat job. Job disuruh apa nih? Kemarin ada lomba. Ya itu apa? Untuk tahun ini tuh lomba food Pramuka itu tuh versinya lebih Online. Virtual. Ya, Virtual. Ya, versinya lebih menarik. Jadi tahun ini tuh kita ada lomba, yaitu pertama ada pioneering. Itu versinya kayak video juga, kita liput videonya gimana cara membuat pioneering yang gimana gitu kan. Habis itu ada lomba undang-undang, persiapan undang-undang, dan ada dasar dharma. Nah itu diikuti berapa banyak kemarin? Satu, kalau untuk UUD sama Das Dharma itu satu orang kameramen, satu orangnya yang jadi. Oh, jadi kameramen tetap diikut Ya, kan? ya. Jadi setiap tim itu ada. Ya, cuma kameramen doang gitu. Udah. Terus ada lagi. Itu gila semuanya. Udah 3 titik Ah, sih. Ikut ya. Yang sekolah kita ikutin cuma 3 itu. Ya, Iya. soalnya memang jangan diadakan sih mas. Oh, gitu. Ya. Terus sebenarnya gimana sih maksudnya? Kan lombanya virtual. Ada nggak tuh kayak, aduh nggak seru, aduh gimana ya? Itu pasti Pasti lah. sekali bang. Karena apa ya? Dari zaman sebelumnya itu kan kita ngadainnya tuh istilahnya Langsung di lapangan ya lah. kayak kita istilahnya tuh pertama itu bareng sama sekolah-sekolah lain tuh ketemu lah. Persaingannya kuat lah ya. Ya, betul. Ketemu kawan-kawan baru juga kalau dari sekolah-sekolah lain kan. Jadi kalau tahun ini ya kita ambil hikmahnya aja ya sih. Kayaknya untuk kalau dalam perhitungan persaingan ya, Iya. teman-teman masih kayak nggak tahu gitu, Nggak tahu. nggak Iya. tahu Nggak tahu. sekolah-sekolah lain tuh Iya. skillnya kayak gimana Iya, ya? betul, betul, betul. Nah, kan jadinya bingung Jadi juga. kita bingung gimana sih itu kita nih kemampuan kita nih sudah bagaimana Kalau aja. yang langsung kan, Biasa langsung ke wih, depan. gila, jago lihai Iya. kan. Langsung semangatnya langsung Semangat turun. turun. Iya. Tapi tempat ada ini nggak kesulitan nggak? Karena kan kita tahu lah Iya, betul.
kayak gini kan segala macam, covid segala macam. Pernah ngerasa kesulitan nggak waktu itu? Pas pengambilan tag gambar segala macam tuh Sulitan sih. Yang pertama itu dari kayak khususnya dari kayak kamera lah ya. Kita kan kamera ini kan HP orang ini kan kadang beda-beda nih ya. Versinya ada yang kameranya istilahnya ada yang bisa dibilang gurih gitu kan. Jadi itu yang kesulitan itu di situ sih. Terus kayak dukungan, soalnya kan kita juga sekarang ini kan istilahnya dibilang jaga jarak lah ya. Jadi perkumpulan juga nggak boleh terlalu banyak. Jadi kayak gitu sih paling. Anak-anak enjoy nggak? Apa ya? Anak-anak enjoy nggak? Seneng nggak gitu loh ke lomba virtual kayak gini? Oh, dibilang senang juga, ya senang sih. Karena gimana ya? Kita juga bisa belajar masalah kayak istilahnya kayak bagian IT itu kan. Kita bisa memperdalam, soalnya kita juga nggak bisa setelah kita SMA ini kan pasti kita belajar juga kayak misalnya bidang kuliah ini kan kadang lebih kayak model skripsinya itu kan gitu tuh bang, lebih tinggi lagi lah. Nah, itu ya paling kita belajar bagian IT lebih memperdalam lagi gitu. Memperdalam ini ya apa ilmu yang Ya, yang belum pernah kita dapatkan di sekolah lah istilahnya. Oke. Kemudian ini pulang ke sekolah lah ya, guru-guru sama kayak kemarin kalian bisa lihat lah, mungkin kalian tag-nya pas sore misalkan, pas guru-guru nggak ada, pernah nggak pas itu ngeteknya siang-siang gitu, pas ada guru gitu, guru melihat dan macam, kok anak-anak pada ngumpul semua ini, ada apa ini? Sebenarnya kita pagi ya Mila? Pagi, dari pagi pernah bang? siang, dari pagi sampai sore itu kita full. Pasti ada latihan, paling ada istirahat jeda-jeda, paling pas sholat kan. Ada juga guru-guru lewat, tapi alhamdulillahnya sih nggak ada sih komen-komen negatif. Karena pun kita nggak terlalu ramai benar sih. Beberapa orang. 20-an ya, paling 20-an. Itu pun nggak semuanya sih bang. Dari Ambalan tuh kan kadang ada yang bisa, ada yang enggak juga. Oke. Jadi fokuskan sama peserta yang lomba aja yang datang. Lomba pada, terus kemudian menyambut hari pramuka. Pramuka itu sebenarnya apa sih buat kalian? Ayo, pramuka itu apa sebenarnya? Buat diri kalian sendiri lah, masih pribadi lah. Karena bisa diartikan tiap orang tuh pasti punya perspektif yang berbeda ya terhadap suatu organisasi ya. Terutama ini adalah organisasi besar, organisasi yang sampai ke tingkat internasional ya, tapi ke tingkatan usianya itu kayaknya nggak terbatas. Iya betul. Nah, sebenarnya perspektif dari kalian tuh tentang pramuka itu apa? Dari Abel? Kalau kan artinya juga kan Praja Muda Berkarya kan, berarti kayak Abel suka berkarya tuh bisa bagikan ide-idenya itu dalam pramuka, kegiatannya asik juga di dalam situ, banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, tidak hanya kemah, tidak hanya penjelajahan, tapi di situ tuh mencakup semua. Jadi pokoknya di dalam situ kayak multifungsi lah di dalam pramuka itu. Multifungsi. Dari Fajar? Kalau untuk saya sendiri sih pramuka ini kan sebenarnya tuh kalau pandangan orang-orang lah ya, pramuka ini bikin apa ya, jenuh, apa ya, capek, panas gitu kan. Kalau saya sendiri itu sebenarnya pramuka ini berfungsi untuk kita sendiri. Karena di kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari itu kan mencakupin di dalam pramuka tersebut. Kayak misalnya kita masak ya, masak itu kan pasti ada di pramuka juga ada. Tapi kalau dibilang teman-teman yang lain kayak yang nggak ikut pramuka itu kan pasti pandai lah masak. Tapi setidaknya tuh di pramuka keseruannya, kebersamaan itu tetap ada gitu. Ya. Apalagi kebersamaan ya? Iya, kebersamaan, keluargaannya tuh sangat kuat lah. Apakah kamu merasakan kebersamaan di sini? Sangat merasakan. Apalagi kalau karena pramuka di Mas Sintang nih termasuk dibilang sama sekolah-sekolah lain itu katanya keluarganya sangat kuat gitu ya. Kental memang. Ya. Apa sebenarnya kan kalau masalah kebersamaan ya, keluargaan. Kiat-kiatnya untuk membangun kebersamaan seperti apa kalau di pramuka mana? Biasanya kita suka ngajak-ngajak kumpul, main replik. Kita kan juga ada menara replik tuh Diman kan. Kemarin juga sempat timba pohon tuh. Roboh bang asli.
Gimana? Ditebang pohon sebelah tuh. Oh, yang Ayam besar tuh. depan, kalau zaman abang tuh depan perpustakaan tuh. Iya. Tapi kan. Robohnya tuh ke menara. Baru pertama mau masuk kan, masuk kamar tuh. Alah, nengoknya sedih sekali kan. Langsung kata Pak Hamdan. Langsung katanya, dah, ini kita betulin lagi. Mau dicor gitu. Pak. Apa ini? Menaranya. Oh. Kalau dicor Malah jelek ya. Udah lah, yang penting jadi gitu Pak tadi kan. Kita buat sebelahnya lagi kayak panjat dinding, nah itu juga ada. Sering sih kita kumpul. Kalau yang panjat dinding itu baru ya? Iya, panjat dinding baru. Soalnya kan zamanku belum ada panjat dinding. Masih reakin dulu biasa. Oke, masalah segala macam. Kenapa kalian mau bergabung ke Pramuka? Mungkin mau Fajar duluan. Gantian. Apa tadi katanya? Kenapa mau bergabung ke Pramuka? Alasannya seperti apa? Kalau saya sendiri itu, saya sebenarnya kalau Pramuka tuh lihat dari abang saya sendiri. Abang saya sendiri. Model. Ini abang saya sendiri itu kan dia dari SMP ikut Pramuka. Kayak waktu itu pernah ikut sampai lomba ke tingkat provinsi. Nah itu saya termotivasi dari dia. Jadi saya masuk ke SMP, itu saya ikut Pramuka di SMP. Dan alhamdulillah saya sendiri juga lolos sampai ke provinsi waktu itu. Alhamdulillah. Terus pas masuk ke SMA ini mikir lagi, kalau kita nggak ngambil kan sayang ya. Bagus kita lanjutkan lagi ilmu yang telah kita dapatkan di SMP itu kita luaskan lagi di masa SMA. Karena kalau menurut saya di SMA ini kan kalau misalnya keseruan itu kan bisa dibilang di Penggalang lebih seru ya. Kalau di Penegak ini sebenarnya jadi menurut saya kalau di Penegak itu sangat besar lah ilmunya kalau untuk ke depan lagi. Berarti masalah dari role model abang dan ya, ilmu yang memang pengen dia diperluas lagi ya. Kalau Abel karena anak punya saudara, anak tunggal, jadi jadinya kayak SMP dulu kan ada memang Pramuka kan wajib kan di setiap sekolah, jadi ikut gitu, asik gitu kan, pembinanya juga asik. Pas Penggalang dulu tuh ngajak ini ngajak itu, kemah buat acara, terus tertarik dan jadi terjun deh ke situ. Seru juga, kebersamaannya juga banyak juga, terus karena kegiatan-kegiatannya asik jadi terlanjur suka gitu kan, udah cinta lah sama Pramuka kan. Jadi SMA nih kalau nggak dilanjutin kayak sayang juga lah ya. Iya, cinta mati lah. Gitu aja lah. Berarti alasannya cinta mati dengan Pramuka berarti ya? Iya, suka. Kalau masalah, karena kita nyangkut ke organisasinya ya. Karena kan Pramuka, karena di sekolah-sekolah pasti organisasi ya, bukan kayak komunitas gitu. Jabatannya apa? Mantan Pradana ya? Iya. Mantan Pradana adalah jabatan yang memang sangat tinggi di Pramuka, terutama Pramuka SMA lah pendekatnya. Itu yang buat kamu mau jadi Pradana? Sebenarnya kalau dibilang mau, tidak mau. Tapi karena kawan-kawan juga ada mempercayakan saya sebagai Pradana. Jadi saya mencoba menjadi seorang pemimpin yang istilahnya bisa merangkul teman-temannya, khususnya di Ambalan. Itu karena seorang pemimpin ini kan kayak istilahnya dibilang contoh untuk teman-temannya lagi. Jadi itu sih, ada dorongan sih dari teman-teman, motivasi yang dari nama tadi ada petik tumbal. Alhamdulillah sih kalau Abel bukan tumbal sih, memang kemauan sendiri. Tapi ada saingan pas itu? Ada saingan nggak? Saingan pasti ada. Pasti berapa orang saingannya? kemarin 8 adalah 6. Zaman mereka yang 8. Iya 8. Cowok cewek 8 zaman kami. 8 maksudnya cowok dia 8 atau cowok 4? Cowok 8, ceweknya 8. Pasang-pasangan gitu kan? Oh pasang-pasangan. Tak kirain bisa gitu lah, maksudnya putra sendiri, putri sendiri gitu. Kok masih gabung? Nah pokok dia misalnya putra nih 8 orang, putra dan putra, nanti ini 8 orang putri lagi, itu calon Pradana putrinya. Kemudian untuk Abel sendiri karena baru ya.
harapan kayak apa ya, kayak program lah depannya kayak gimana? Program sih kan karena di Ambalan ini kan ada program tahunan kan, jadi kami meneruskan program-program tahunan tuh. Cuma di dalam program-program tuh kami akan selingi kegiatan gitu yang lebih ada ciri khasnya lah. Baru lah ya. Iya. Contohnya? Misalnya kayak PAB, karena COVID nih kan, jadi kan kalau tahun kemarin kemah, jadi mungkin kalau tahun ini Bisa jadi. enggak, Mereka masuk tenda di rumah. Pasar tenda. Depan ada laptop. kayaknya Sudah kemah. kalau dari sekolah Cuma solo di rumah. kalau dari sekolah nggak izinkan kemah, mungkin buat kegiatan untuk PAB-nya kayak 1 hari gitu aja. 1 hari. Setengah hari lah. Setengah hari, ya. Selain PAB ya, belum kepikiran? Belum, karena yang dekat itu Udah mulai rapat belum? udah sedikit lah, kumpul-kumpul gitu, bukan rapat formal sih. Tapi mau rapat yang formal kira-kira? Atau bulan-bulan depan mungkin? Rapat mungkin 1 bulan setengah sebelum itunya lah, sebelum kegiatan. Kalau Fajar kemarin program yang paling unggul lah, misalnya hitsnya lah, hitsnya zamanmu tuh apa? Selain PAB ya, kalau PAB kan umum, PAB umum. Kalau Memang di- asal bisa jalanin mas. Iya betul. Kalau di zaman kami itu sempat melaksanakan kegiatan trekking survival. Kemana? Waktu itu ke Bukit Lida. Nggak ikut kan? Udah lanjut lah. Trekking survival ke itu ke Bukit Luit. Itu pada bulan akhir bulan lah. Kayak akhir tahun. Desember. Ke tahun pas Desember ya. Desember. Itu kegiatannya dari jam berapa berangkat kemarin ya? Jam 3 habis asar aku ya. Habis asar sampai ke sana itu sore jam 2-an. Jam 3-an lah tuh. Oh. Trekking ya? Ya, dari Luit. Ke Luit? Dari Oh, sekolah. Babe ya? Tahun-tahun dulu udah pernah belum ya ke Luit ya? Tahun sebelumnya Udah pernah. 2 tahun yang lalu zaman mereka berapa ya? Eca. Mereka Bang Eca. Hmm. Itu udah pernah Luit. Oh, berarti dari zaman mereka udah pernah ke Luit? Iya udah. Zaman abang mana ya? Mereka udah ke itu kan top. Kan Luit. Aku udah ikut soalnya. Aku udah ikut ya? Kan Bang Bari, Bang Wawan, sama si Bang Jaki? Iya, ikut terus sila turun. Bang nggak ikut. Nah, ke web ya, itu trek baru lah istilahnya. Cuma udah bertahan 3 tahun lah ya. Sebenarnya kemarin tuh mau coba tempat lain enggak? Pas itu, pas mau ngajukan trek yang baru. Trekking gitu. Kemarin Pernah ngajuin? itu mau kemana ya? Daerah dari mana? Dari mana sih? Binjai. Nah, dari Binjai kemarin. Tapi katanya tuh jalurnya lebih ekstrim lagi gitu ya. Jadi ya udahlah ngambil yang lama sebelumnya. Kalau dari Abel nanti kira-kira mau ke tempat baru? Atau Kurang tahu juga karena tahun kami ini bimbang, mau ada apa enggak ada gitu lah. Jadi inilah ngikut alur tuh. Biasanya online nanti. Abel Online. tenda, Enggak. buka laptop pasang zoom. Ayo. Kan saya sudah di tenda. Foto tenda terunik gitu kan. Wah, kasihan sekali. Oke. Kalau dari ini Fajar, pas kemarin kan dari pemimpin ya, pasti susah lah atur orang-orang. Pasti. Sebenarnya sesusah apa sih? Yang pertama itu pertama-tama pada saat jadi perdana itu kan kita harus menyesuaikan dengan sikap mereka dulu. Ambalan-ambalan ini kan setiap orang ini kan sifat-sifatnya beda-beda nih. Ada yang egois, mudah apa, rajuk atau apa bisa dibilang kan. Jadi kita jadi saya sendiri kan harus memahamin mereka dulu. Kalau misalnya memang mereka nih istilahnya egois, gimana sih cara ngatur keegoisan ya. Kalau misalnya dari saya sendiri tidak nyatu dengan mereka, otomatis mereka juga bisa hilang nanti di ambalannya. Kalau dari Abel? Karena baru-baru juga kan. Jadi Tapi kan udah kenal udah kenal. bawah ini. Nah, gimana? Ya. 15 tahun lah istilahnya.
pasti masalahnya pun sama juga kayak angkatan yang lalu. Cuman karena tahun kami ini belum terlalu banyak juga kegiatan, jadi belum terlalu merasakan yang banyak egoisnya atau apa gitu. Tapi tetap terasa lah ya. Tetap. Itu kemarin gimana Jar ngaturnya Jar? Ya kalau yang gimana kan tahu lah anak-anak jalan, terutama anak remaja kan labil kan istilahnya. Betul. Nah, itu benar kan Bur? Labil kan Bur? Betul. Nah, tuh, benar. Tapi kalau itu labil soalnya. kalau kami sih paling ya sering-sering kumpul lah ya. Jadi tanya-tanya ke mereka lagi. Jadi di aman kami ini ada bagian sendiri. Kayak ada bagian namanya ini waslitef. Wawasan wawasan penelitian dan evaluasi. Jadi nanti dia yang ngeliat nih orang-orang yang kira-kira dari sikapnya, terus dari perilaku dia ke teman-teman yang lain itu gimana, nanti dari orang tersebut dia ngajak kumpul khusus lah. Nanti diomongkan kalau kamu ini jangan gini-gini dong. Nanti tetap koordinasinya sama Pradana, ke Waslitef dan Pemangkadat juga tetap itu ada. Jadi masalah-masalah kayak sifat mereka yang istilahnya pada teman-temannya ataupun kakak-kakaknya yang atasan gitu tuh, nanti ada Waslitef tuh yang bakalan ngomongin langsung ke orang tersebut yang ya istilahnya yang egoisnya tuh tinggi lah. Itu berarti mereka buka-bukaan ya, buka-bukaan ya, jujur-jujuran lah. Tapi hanya sekitar mereka aja dulu. Pernah hilang-hilangan nggak? Hilang-hilangan. Kan sering kalau aku dulu berapa orang ada yang hilang-hilangan. Iya ada. Tapi nggak banyak. Itu sering nggak hilang-hilangan? Ada. Setiap angkatan sih menurut saya pasti ada. Ada yang merasakan jenuh, terus ada mikir, oh saya ini kan ada jabatan atau gini. Mereka pasti mikir, udahlah yang penting saya ikut ambalan. Yang penting saya udah ada istilahnya ada gabung di ambalan. Masalah hilang atau tidak itu kan urusan nanti ya. Gitu. Jadi ya itulah paling itu yang sampai sakit sih. Tapi kamu nyari nggak? Waktu itu nyari Nyari sampai ketemu dulu. sampai ke rumahnya. Wah. Iya, apa Dari anaknya Oh ya. Mau ngapain, mau ngobrol aja. Ya sih cari sih kemarin. Perjuangan sekali. Kan itu Bel. Korban gitu. Bela ke korban terus sampai anaknya hilang dicari. Karena susah loh. Maksudnya mungkin kita bisa kayak pernah ya, kalau aku kan pernah mimpin suatu organisasi ya. Karena ada misalnya staffku lah ya, staffku, beberapa orang staffku hilang. Terus kita nyari-nyari ini gimana anaknya, ini kuliah kan? Iya. Dicariin, tapi pas ditanya, pas di WA, dijawab kan? Gini alasannya panjang lebar lah, segala macam apa pendidikan lah misalnya, prestasi lah, akademik segala macam. Dia mengedepankan itu. Padahal kan kalau di kuliah kan juga kita harus sama kayak di SMA ya kan, misalnya kan organisasi, akademik, jalan gitu kan, walaupun tetap harus kita imbangkan gitu. Nah, dari situ, kalau dari Fajar gimana cara mengimbangkan antara prestasi atau akademik dengan organisasi lah, terutama saya untuk ngimbangin ya. Ya kalau misalnya kalau saya sendiri sih, kalau misalnya memang ada tugas yang memang benar harus dikumpulkan itu, ya saya harus menjalankan tugasnya dulu. Kalau misalnya memang di organisasi ini tidak terlalu sibuk lah misalnya. Jadi saya mentingkan ke tugas dulu untuk nambah ke, walaupun saya sering keluar kelas. Sering keluar Betul. Sering keluar kelas, tapi untuk tugas saya kerjakan terus. Kalau Abel sih kayaknya tampang-tampang anak akademik ya. Tampang ini ada. Di SMA ini dah jarang dah. Kalau Abel sih biasanya kalau kadang sambil ngerjain tugas nanya jawaban apa sih weh jawabannya nih weh, kalau nggak tahu kesempatan KBB gitu ya, kerja bareng-bareng. PR dari sekolah dikerjakan di sekolah. Mimpi. Betul. Betul ya. Ada salah. Malam nih nyantai dulu, nanti kan saya udah PR bro, ada aja besok pagi itu baru kalau datang ke sekolah baru lah buka buku Memang gitu. jadi PR
tuh dibawa di PR dikasih di sekolah, dikasih sekolah. Ya betul. Kalau namanya tugas sekolah. tugas sekolah. Tugas dari sekolah. Jadi gitu kan, apa mengimbangkan antara organisasi sama akademiknya lah ya. Nah dengar-dengar ini ada beberapa orang nih, nggak tahu dari, aku dengar dari Babe atau dari siapa gitu. Ada yang sering sekolah nih malam-malam. Biasanya cowok, Biasanya cowok nih, cowok. Bahkan baru di sini. Itu ngapain di sekolah malam-malam? Yang pertama itu wifi. Wifi di mana kan itu? Udah apa? Udah full ya, maksudnya full, Iya. full akses kan. Kalau dulu tuh kan, tempatku dulu, zamanku dulu dikasih kode. Oh iya. Minimal cuman dapat 5 GB terus GB gitu. Untuk download segala macam lah pokoknya. Nah, kalau zaman kalian kan udah Bebas. pakai bebas kan. Jadi enak mau buka apapun bisa gitu. Wifi itu. Iya. Nggak ada apa-apa. Itu ya sih mereka. Ngerasa bosan di rumah lagi sih. Anjir, bosan di rumah. Asli benar bang. Kadang bosan ya pasti tujuannya kan nanya ke kawan. Apa nih nggak ada ya. Nggak ada. Sekolahnya gas. Udah pindah ya kok jarang. Sampai dibilang anak bagus pindah sekali ya bawa baju ya. Ini orang tua, Hah? orang tua ngomong nggak? Iya ngomong gitu. Nggak ada. Untungnya cowok, untungnya cowok. Kalau cewek dari keluarga dari kakak mungkin. Di sekolah kan malam-malam ngapain? Kan ada itu kan juga sama kan. Tuh bah Fajar bang, mas ngapain di sekolah? Nggak tahu, paling main ngumpul sama udah Terus sekarang udah ada wifi jadi wifi apa? Udah ada CCTV. Jadi kalau misalnya ada orang ke sekolah kan ketahuan kemana. Sekarang pun CCTV udah banyak juga. Paling dulu kan kalau zamanku dulu tuh mau masuk sekolah malam pun agak susah. Pertama akses utamanya kan lewat ruang tiket lah ya soalnya. Akses utamanya kalau enggak pun ya bukaannya tetap buka pagar nih. Cuman kita jarang juga mau ke sekolah dulu. Ya kalau ngumpul mah kalau pramuka sendiri kan ngumpul pun paling sore, mentok-mentok sampai sore, malam jarang. Baru-baru zamannya kalian nih dengar sampai malam bermalam di sekolah pun pernah gitu kan. Ngapain gitu? Zaman mereka ya. Ini berarti cuma wifi doang sama ngumpul doang ya. Karena bosan ya sih di rumah. Pernah ditegur nggak sama satpam? Penghuni sini. Itu. Belum. Sama satpam belum sama orang pernah nggak? Kalau tinggal sama satpam sih belum pernah sih. Belum. Karena kalau Bang Dede ini kan dia jarang kalau malam kan. Paling mentok-mentok saya sore ya. Paling ketemu pas malam paling Pak D. Tanya mau ngapain ya? Biasa Pak D. Oh udah nggak masuk. Pak D pun kadang kalau misalnya memang kita misalnya mau nginap atau enggak ya? Mana saya kunci ya gitu. Udah nginap Pak D. Udah saya kunci ya. Pak D sangat welcome. Kayak rumah seorang ya. Ada kunci. Udah kayak orang rumah Kayak gitu. rumah gitu lah. Ada bapaknya. Dia orang nih. Orang. Kalau yang nggak kesempatan pernah nggak? Belum. Tapi kalau ngerasakan enggak. Apa? Apa ya kemarin sih ya? Oh iya, apa keran WC di sini nih. Itu tuh hidup. Terus nih. Nah, itu paling itu sawan kali itu. Ada yang dapur. Mau mandi. Di botol. Oh ya sama kawan saya Ya, itu di botol. itu namanya siapa nggak tahu lah tuh. Iya. saking takutnya dia bawa apa namanya ada botol minuman. Kena nih. Itu dia kencingnya tuh di botol. Kena. Astagfirullah. Suku tadi ngeliatin. Dibuang nggak tuh? Nggak tahu disimpan ya kayaknya atau di koleksi. Diletek. Kayak bensin. Kena. Jadi ini yang sini ya? Iya, sini. Berarti. Gue pernah ekspedisi tadi. Udah pernah muter-muter sekolah belum? Pernah. Jam 12, 1. Udah. Waktu itu pernah main sama mereka Bang Ica gitu kan. Apa namanya main di kelas. Main apa tuh? Apa dulu nih? Jadi cerita kayak model cerita. Cari. Jadi kita kelilingan. Ini ada lilin. Mau nantang. Jadi di kelas apa ya kelas I4 tuh di ujung itu tuh jadi masuk dalam kelasnya main lah kan cerita tentang misalnya hal-hal mistis lah. Iya. Yang pernah kita alamin kan cerita. Nah, tapi kalau misalnya ngerasakan sih belum pernah kemarin. Cuma cerita sih. Kemarin tuh tiba-tiba
ada muncul Bang Eca. Bang Eca pakai telekung cewek tuh. Orang punya kerja. Lari ya kan dari belakang sampai rela-rela ada lari. Timbul dari jendela teriak. itu HP sampai HP Bang Rizky dari apa namanya? Pokoknya ditaruh di atas. Itu sampai jatuh. Agak mukanya mendukung gitu kan. Nah, anak mampu lagi Bang Eca. Soalnya Nggak pernah sih. Karena cewek pun jarang juga keluar di sini kan. Tapi selama itu pun nggak pernah juga sih yang aneh-aneh. Kadang pernah sih lewat tuh kan jam 9 gitu menyeberang itu nggak ada juga. Padahal nengok-nengok mana nih benda nih mana nih nggak ada juga muncul-muncul. Kata sih banyak sih. penasaran. Soalnya kan di sini Jadi bilang terkenal ya. Cukup terkenal dulu pernah heboh video Kapten Gun. Zaman tahun berapa ya? 2000-an, 2011, 12 gitu. Jadi zaman aku masih SMP dulu. Karena ada yang kema di sini, kema lomba apa gitu ya, lupa. Abangnya Fajar lah yang ikut dah salah. Gun, ternyata sering main-main. Kan yang lewat. Gitu. keren banget. Dan di sini dekat Reflin kan di bawah. Oh, kalau di Situ referensi kan. katanya sih memang dong. Memang ada pohon katanya. itu kan. Nah, bang kan. Tapi pokoknya zaman-zaman kita aman kan? Alhamdulillah Aman. sih zaman Dari Abang Eca, dari Abang nih PPAB pun nggak ada yang aneh-aneh kok. Yang paling mendasar, hal-hal mistis mendasar di sekolah adalah kesurupan. Ya. Iya, alhamdulillah nggak ada sih. Zaman ini ada ya? Pas PPAB kita. PPAB. Oh, PPAB memang akunya ya. Ada kan? Memang akunya aja yang kurang update gitu, Pak. Banyakan itu, Pak. Bokir di WC. Astagfirullahaladzim. Ini ya, ini. Gimana jalan? Ada kesurupan? Ada berapa kali? Zaman ini? Zaman kami itu kesurupan. Ya pas PPAB sih. Paling sering loh. Setiap kegiatan pokok itu pas kegiatan apa ya? Yang malam-malam tuh Renungan suci, renungan. Di malam. Panuri kan. Oh. Tapi pokok Oh, itu biasa. PPAB sekarang itu posisinya nggak ikut ya. Oh iya iya. Bujur kunci. Bayangkan. Pokok kalau untuk orang yang kayak kesurupan itu mereka lebih, kalau saya sendiri sih kadang ada percaya semandanya. Soalnya posisinya kan dalam situ tuh capek kan. Iya. Kita capek kan. Pasti kayak ada cara orang kayak mana caranya biar mereka tuh bisa istirahat. Iya. Sedangkan UKS ini kan terbuka kan. Jadi itulah cara mereka biar mereka tuh bisa masuk UKS terus istirahat gitu lah. Kalau menurut saya sih persepsi saya kayak gitu. Renungan itu. Iya. Kalau untuk kesurupan Iya sendiri sih. sih. Agak capek digituin lagi. Nah. Direfleksi kan. Hipnotis kan? Hipnotis. Lu Iya, tiap tahun nggak? Tiap tahun nggak? Tiap tahun. Masih tiap tahun? Masih. Undang tamu yang sama nggak? Sama kayaknya ya. Tiap tahun sama? Tamu 2 tahun ini sama ya? Bapak itu. Eh. Kita nyebutnya bapak itu ya. Tahu kan? apa itu? Iya, iya. Tahu kan? Iya, Tahu iya, kan? iya, iya, Tahu kan? iya. Sama-sama. Datang tuh. Tapi sebelum karena dengar isu-isu kan katanya nggak usah terlalu diituin, Sering, nanti sering. kena Ah. nggak usah terlalu dihayati. Ah. Jadi Abel pun nggak hayati sih nggak kena Tapi juga. padahal sebenarnya tujuan bapak itu untuk suruh anak-anak menghayati gitu. Iya. Tapi ada yang kena malah tidur mereka tuh. Tidur, kadang ngantur kemana-mana. Soalnya jam malam kan capek itu udah lah. Pas itu pernah ada yang maju nggak? Maksudnya sampai maju ke depan gitu, disuruh refleksikan juga ya hipnotis. Oh pernah Ada. itu, pernah ada. Tutup mata gitu ya. Disuruh apa? Disuruh ngapain tuh? Kejam nggak sih? Disuruh Nah, apa? pejam Pejam gitu doang. ya. Kejam. Habis itu suruh ada waktu itu suruh kayak mana ya? Dimainin nggak? Adi main gitu. Masa disuruh joget itu? Ah. Entah apa tuh? Ada. Kan sekarang dia Ada aja. Yang bapak jabat tersangka. jabat gue dulu. Abang kena. Nggak kuat iman, nggak kuat iman. Fokus, nggak fokus benar. Lu fokus di kandang nggak bisa sampai iklan. Dan hantu fokus. Siapa suruh? Udah. Orang nggak usah naati peraturannya bang. Bodoh amat kan. Maju depan. Sok Kita buku. biasa sih nanya enggak gimana gitu. Suruh kelahi lah semua orang. Tapi abang mau gitu. Gitu. Kan ada itu. Oh gitu ya. Pernah lagi, enggak, itu bukan pramuka, itu pas pramuka ya, yang kayak gitu. Pernah teman abang, dia di hipnotis di kelas, gini, Hah? posisi gini. Bayangkan ada cahaya putih di depan kalian, katanya. Itu siapa yang hipnotis? Nah itu bapak itu. Oh. Bayangkan ada cahaya putih di depan kalian.
dia dalam pikirannya tuh teman abang bilangnya apa? Ultraman gitu. Jadi mikirnya ini enak dimain-mainin gitu loh maksudnya. Walaupun bapaknya juga benar-benar serius ya. Ya seenggaknya menghibur bapaknya. Ultraman. Ultraman gitu. Jauh benar nih deh sama kayak putih. Nah, kayak putih kan Ultraman tuh Bar. Oh ya Allah. Dibalik semua dibalik semua. Ultraman silver. Mukanya. Silver. Terus soalnya kan Liman kan khas ya. Setiap PAB, setiap penerimaan anggota baru, kema malamnya pasti ada hipnoterapi. Apa istilahnya relaksasi cuman nggak relax gitu. Tidur adanya bukan relax. Kalau ini duit malam gimana? kalau di mana enggak ada. Enggak ada tahun kemarin Nggak ada. ada. Benar lah. Enggak ada, hanya penjelajahan malam. Penjajahan malam. Penjajahan malam ada. Ya seperti itulah istilahnya. Oh, tapi Kalau enggak seru. enggak, tapi kalau penjajahan malam sih dia enggak ada kayak istilahnya Nggak ada hantu-hantunya. enggak ada. Nggak ada. Paling cuma aja nungguin lah ya. Iya. Cuma pikiran siswa tuh kadang ada. Ah, Kadang ada. Itu dia makanya. Biasa kan ada kawan. Jadi kalau kami ada Diman ini. sih diusahakan kami enggak akan anu kayak gitu sih. Kayak gitu soalnya kita enggak tahu kan orang tersebut nih ada nginep apa sih gitu kan. Tiba-tiba nanti jatuh tiba-tiba kita nggak tahu apa yang setelah itu terjadi. Kalau pengalaman seru di apa penjajahan malam kayak gimana? Ya. Pengalaman pribadi lah. Kalau pas saya ikutin PPAB ya? Atau Pas ini juga bisa. Pas apa itu penjelajahan malam ya? kursi? Duri ada. Enggak, itu dan begini terus ya. Artinya jelek sekali. Pas jalan ini. Pokok dan entah kemana-mana aja jalan tuh. Campur sih, banyak gitu. Nggak tahu gila. Itu sih kalau keseruan yang pas jajan malam. Kalau Abel kan karena jadi pas zaman dia kan jadi peserta kan, nggak ada seru-serunya. Tengah malam dibangunin kan, lagi enak-enaknya tidur. Terus cuma dikasih satu lilin kecil, mana Abel pula yang megang lilin tuh beleleh air lilin itu di tangannya Allah sampai kena rok juga. Ih ini ngerjain orang nih bangun malam. Bagus tadi katanya mau tidur. Nggak ada pasti apa gunanya lilin kecil tuh nggak kelihatan jalan, jadi nengok dari pencahayaan rumah orang tuh lah. Bape enggak? Nggak boleh, harus pakai lilin. Cuman kami Satu licin. itu satu santai. Ini kan tetap kalian cari enggak ini? Apa air botol air aqua gelas? Nyari enggak di jalan? Kan bisa dicari. Itu apa? Ya untuk nahan Oh, kita. nggak ada kelihatan. Tapi kami sih licin, kami tuh sebagai peserta yang licin gitu. Boleh pakai itu. Iya boleh. Tetap dicari kalau dapat ambil kan. Pakai. Kasihan lo tangan kena. Itulah. Tapi karena kami ini licik, jadi tanpa sengaja tuh di dalam kos itu ada lilin. Jadi pas nggak ada panitia nih, pakai lilin yang panjang lah. Pintar-pintar juga lah. Nyalain enggak? Hah? Tidak tahu. Enggak ada yang tahu. Nggak tahu. Karena Lilinnya itulah. karena saya sendiri itu kan di lapangan dulu ya. Tidak ikut. Oh, enggak turun ke lapangan. Enggak. Cuma nunggu sini doang. Harus. Dulu zamanku dulu kan aku jaga kan. Jaga di belakang gang yang turun ini. Oh iya iya. Turunan itu. Kan itu ada semak-semak. Di situ posnya, pos bayangan salah aku. Pos bayangan aku sama Bang Jaki sama Bang Mawan. Lupa bertiga tak salah. Jadi gini, sisinya kan tengkulap gini kan. Suara anjing gonggong sana di ujung jalan. Iya. Wah anjir, suara anjing gonggong kan. Nah, aku nanto masih ujak. Ntar kalau udah anak-anak lewat, bangunin jak. Put, aku tidur. Bukan aku tidur, Bang Wawan. Wawan tidur. Habis itu baru aku tidur kan. Gara-gara nggak fokus, langsung gelap tidur gitu kan. Pokoknya ujung-ujungnya bertiga tidur semua. Jadi nggak ada yang bangunin. Nggak ada yang bangunin. Yang lewat cuman kayak ngasih tahu kalau ada suara gitu. Ngoro. Peserta lain nggak ada. Jadi mereka jalan Peserta lain itu lewat, cuman dengar suara ngoro itu. Oh, iya Misalnya, panitia kali ya.
Enggak. Tahu pikirannya yang aneh-aneh malah. Oh. Tapi mereka jalannya betul. Betul, lewatnya betul. Kan istilahnya kita cuma ngawas doang kan. Enggak usah tenang mimpi. Kata anak-anak tadi dengar suara orang nggak? Suara gitu ya. Dengar banget ya. Pas kan aku ngecek kan, cross check lah sama mereka yang lewat itu. Ditelepon sama mobil berapa kali? Telepon 3 kali 4 kali. Sampai pas datang ke sini diam dong bagian. Kayak merajuk lah istilahnya. Maaf telat gitu. Habis itu kan enggak tiga tidur di situ. Allah Akbar. Ujung tuh ribut lah. Dicariin tapi tetap cariin. Cuman kebangun tuh gara-gara azan subuh. Lama tidur. Nikmat tidur saat kayak gitu. Gantung semua. Waduh, tidur gimana ya? Dah si Wawan pun enggak bangun kita kan soalnya kedengaran cuma suara aja doang. Udah. Tapi ini mohon maaf kalau misalkan ceritanya salah dikoreksi Wan. Kalau salah nih, ini versiku nih gitu. Oke, duit malam jajan malam udah. Kemudian balik lagi ke organisasi. Harapan kalian setelah masuk ke organisasi apa? Kalau Abel tuh mau buat organisasi itu dipandang baik sih. Pokoknya kayak dihormati aja sih. Dihormati? Kayak dianggap ada gitu Bang. Dihargai sama organisasi lain juga gitu. Bersaing enggak antar organisasi? Enggak sih. Kuat nih. Kalau enggak kuat susah. Saya di belakang ya. Ngomong Biasa belakang. mu cewek. Biasa kalau ini Biasa ternak mak. Itu kan Mama. dari apa aja? kalau saya sendiri saya kan istilahnya dah lepas lah ya. Tapi tetap saya bantu pengurus-pengurus baru. Tapi untuk harapan saya sih untuk ambalan tahun ini nih semoga semakin keluarga itu semakin dipererat lagi dari sebelumnya, tapi dipererat lagi, terus banyak kegiatan-kegiatannya lagi, walaupun ya kayak gini lah kondisinya di pandemi ya, tapi gimana caranya lah kita nyari kegiatan yang seru tapi tidak terlalu melibatkan banyak orang. Itu sih. Sempat ada slack nggak sama orang? Slack-slackan itu kayak dia ada kelompok sendiri gitu loh. Padahal di dalam organisasi komunitas itu kan banyak orangnya. Egonya banyak, macam Ya, kepalanya banyak. Itu ada. Pernah nggak ada slack per orang gitu? Waktu itu sempat ada pada saat kami kan waktu itu ikut trekking juga kan, ikut trekking, terus ada juga pelantikan yang di sekolah. Jadi mereka ini beranggapan yang ikut trekking sendiri, yang pelantikan yang di sekolah sendiri. Nah, jadi itulah yang ada perselisihan antara dua itu ya. Tapi kalau saya sendiri sih enggak sih, menurut saya sama ya sih sebenarnya, karena kita kan sebenarnya gabung di pramuka itu kan nyari keluargaannya, khususnya kayak di Mandi kan keluargaannya juga kuat kan. Itu sih dia cari. Kan berarti sekarang Tapi sekarang udah enggak sih? udah Karena udah nyatu dah. Nggak tahu nanti kalau ada bentar lagi. Selanjutnya mungkin, tapi semoga aja sih Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Kalau tiap tahun sama aja pasti. Iya pasti. Kalau aku sendiri tiap tahun pasti ada. Kayak nggak usah lah selek-selekan kelompok-kelompok aja. Kelompok kecil. Misalkan Abel sama 4 orang misalkan. Nanti Fajar sama aku 5 orangnya. Iyalah. Apa baru? Ya jauh. Jadi dia tiap generasi lah istilahnya. Tetap ada kelompok-kelompok itu tetap ada. Jadi tergantung gimana caranya kita buat kayak ayolah gabung gitu loh, join terus gitu loh sampai selesai kan setahun nggak lama. Soalnya kalau kalian jadi bupati atau presiden Iya lama. Bosan lah. Gimana? Nggak tahu. Sama. Udah jadi rumah sakit. Itu dia. Oke, sudah 45 menit. Terima kasih buat Fajar, buat Abel yang udah datang ke studio sih, tapi ini studio kalian juga. Ya. Saya numpang. Saya Saya numpang. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang di belakang. Yeay! Ada Pur, Sama ada teman-teman lagi. juga samping juga ada.
Iya tadi dak sebut. Dak sebut gue dengar ya. Dak sebut tadi. Mas tetangga yang biar mau kuat gimana, sedikit Mas? lah ya. Kan kita diundang Pak. Jadi tim kreatif makasih banyak udah bantuin buat teman-teman pendengar semuanya yang mau berkirim cerita, curhatan atau mungkin pertanyaan bisa langsung ke link yang ada di itu biasanya nggak tahu lah curhat bit.ly/curhat atau kirim ke emailku di hadramis@gmail.com. Kemudian terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini sampai menit terakhir. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf juga bila ada opini-opini yang menyinggung atau mungkin menyebutkan nama-nama orang tadi itu ya. Iya.